Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang mendengarkan pada malam hari ini baik lewat medsos Rumaiso TV, Zoom, Khobar Islam Academy dan media Islam lainnya yang turut merelay kajian pada malam hari ini dari rekan-rekan RTVC. Begitu juga saat ini sudah mulai mengudara kembali Radio Darussolihin 107,8 FM yang bisa didengar lewat radio Anda di rumah di sekitar Kapanewon Panggang ya, Kabupaten Gunung Kidul. Yang dari Radio Darussolihin di studio ini ya sekitar 4 kilo bisa menangkap ya siaran secara langsung. Alhamdulillah tadi pagi alat yang sebelumnya rusak beberapa bulan dengan izin Allah bisa aktif kembali. Jadi Anda yang berada di sekitar Kapanewon Panggang, Kecamatan Panggang, Gunung Kidul bisa mendengarkan langsung. Termasuk juga daerah yang dekat sini ada Saptosari ya, dan desa-desa yang lainnya bisa mendengarkan di rumah lewat radio di 107,8 FM. Baik, yang nanti kami akan menyampaikan satu hadis ya tentang talak dalam bentuk kinayah, yaitu kata kiasan. Jadi tidak tegas kalimat tersebut kata talak. Tetapi bisa jadi orang punya niatan untuk menjadikan kalimat tersebut sebagai kalimat talak. Seperti misalnya, pulang saja ke orang tuamu lah. Suami lagi marah-marah terus dia bilang pada istrinya, pulang saja ke rumah orang tuamu. Nah, ini akan kita kaji pada malam hari ini dari satu hadis. Karena pembahasannya singkat, silahkan para pemirsa, para pendengar Radio Darussolihin bisa menyiapkan pertanyaan. Bagi yang lewat udara berarti bisa ke nomor WA ya. Nanti Mas Rian bisa kirim ke WA 0812 ya, nanti kirim ke nomor kami. Saya akan jawab yang bertanya lewat Radio Darussolihin. Sekali lagi di nomor WA 0812-281-85131. Anda silakan kirim pertanyaan kaitannya dengan materi malam ini atau tema yang lainnya. Karena materi kita singkat, insya Allah sekitar 30 menit nanti kita tanya jawab. Kemudian bagi yang di YouTube, saya akan membuka HP saya untuk melihat pertanyaan Anda di channel Rumaiso TV. Bahkan yang kami ingatkan juga bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya channel Rumaiso TV agar mendapatkan notifikasi kalau ada kajian-kajian berikutnya. Misalnya kajian besok pagi atau besok malam yang khusus pembahasan biro jodoh, atau Sabtu pagi yang nanti kita tanya jawab langsung gitu ya. Anda lebih mudah kalau subscribe subrek ya channel Rumaiso TV. Ya, silakan siapkan juga yang di Zoom Khobar Islam Academy lewat chat ataupun lewat ya resen bisa mengajukan dari sekarang ya, nanti akan giliran untuk bertanya. Ya, lebih cepat Anda mempersiapkan akan lebih punya peluang untuk mendapatkan jawaban. Karena yang kirim pertanyaan lebih dahulu itu yang nanti akan diberikan jawaban. Baik, kita lihat hadisnya. Ini hadis 1088 dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna ibnatal Jawni lamma udkhilat ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wadana minha qalat a'udzu billahi minka qal laqad uzti bi'azimin ilhaqi bi ahliki rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa tatkala putri Al-Jawn dimasukkan ke kamar pengantin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mendekatinya, ia berkata, aku berlindung kepada Allah darimu. Maka beliau bersabda, engkau telah berlindung kepada yang maha agung. Lantas di situ Nabi SAW katakan, ilhaqi bi ahliki, kembalilah kepada keluargamu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tolak. Bab man talaqa wa hal yuwajihur rajul imrata bit talaq. Bab siapa yang mentalak dan apakah seseorang itu dianggap mentalak istrinya dengan bentuk seperti ini. Nah, faedah yang bisa kita ambil
Dari hadis ini jadi dalil bahwa seseorang idza qala li ahlihi, jika seorang itu mengatakan kepada keluarganya al-hiki bi ahlik, ilhaqi bi ahlik, sudah kamu pulang saja ke keluargamu. Kalimat ini jika diniatkan talak, ya, diniatkan talak walaupun memang kalimatnya tidak tegas talak, ya, ingat ya, kalimatnya tidak tegas talak. Tapi kalau diniatkan untuk talak, maka dianggap talak. Kata Syekh Abdullah Fauzan, kalimat ini adalah fatakunu min kinayatit talak. Ini adalah bentuk kata kiasan dari talak. Karena kalimat pulang saja ke rumah orang tuamu disebut kata kiasan, sebabnya ada dua kemungkinan. Bisa diniatkan untuk talak, bisa memang kalimatnya sudah kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Yang dimana itu tidak jadi kalimat talak kalau memang tidak diniatkan seperti itu. Ya memang mau pulang, masanya misalnya mudik atau orang tuanya sakit, suami bilang sudah pulang saja ke rumah orang tuamu, kunjungi dia gitu. Maka berarti ada dua kemungkinan ya, ada dua ihtimal, ada dua kemungkinan, yaitu bisa dianggap itu talak, bisa dianggap itu bukan talak. Kemudian hadis ini jadi dalil bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan akad dengan putri dari Al-Jaun, kemudian menikahinya. Karena dalam hadis dikatakan lama udkhilat alaihi. Ya, ketika wanita itu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan lagi dalam riwayat yang lainnya wadana minha. Kemudian dia mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menunjukkan tadi itu akad. Tetapi karena diniatkan dengan kalimat tadi ilhaqi bi ahliki, sudah pulang saja ke rumah orang tuamu, maka kalau diniatkan talak, maka jatuh talak. Dan yang nampak di sini kata Syekh Abdullah Fauzan, dari kisah Jauniyah ini, bahwa kisah ini hanya satu, di mana ia datang pada Aisyah dan Abu Usaid dan Sahal bin Sa'ad. Di sini dikeluarkan oleh Aisyah, Abu Usaid dan Sahal bin Sa'ad. Dan lafaznya itu hampir mendekati, artinya hampir sama. Walaupun nanti ada perbedaan, ada dalam lafaz Aisyah disebutkan ketika Nabi SAW mendatanginya. Dalam riwayat Sahal bin Sa'ad itu ketika wanita itu dikhitbah. Jadi ada dua lafaz di sini. Atau bisa kita katakan yang dimaksudkan Nabi SAW itu mendatanginya atau masuk padanya itu bukan menggauli, bukan menyetubui, tapi mendatangi secara umum. Namun yang jelas Nabi SAW menikahinya, kemudian menceraikannya. Dan kalau kita lihat tadi ya, berarti kita simpulkan kalimat talak itu ada dua macam. Ada yang kalimat tegas dan ada yang kalimat kinayah. Ada yang kalimat sharih dan ada yang kalimat ghairus sharih. Ada yang kalimat tegas, talak, ada yang tidak tegas. Kalau kalimatnya itu tegas ya sudah. Misalnya suami bilang, "Saya talak kamu." Maka tegas, maka tidak pandang niat di sini. Kalau itu dia ucapkan dengan kesadaran, keinginan dirinya sendiri, keinginan suami, maka dianggap jatuh talak.
Tapi kalau itu kalimat kinayah, artinya muhtamal, bisa mengandung beberapa makna. Maka di sini mesti memperhatikan niat. Ya, di sini mesti memperhatikan niat. Karena ingat ya, talak itu bukan nanti dalam sisi lafaz khusus saja. Bisa jadi dengan kalimat lain, tapi nanti tergantung niat seseorang. Jadi setiap lafaz yang di dalamnya itu ada makna talak dan itu dianggap secara urf itu sebagai kalimat talak, maka dengan niat maka dianggap sebagai talak. Dan hadis ini bahkan kata Syekh Abdullah Fauzan ini menunjukkan bagaimana akhlak mulia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wanita yang dinikahi oleh Nabi SAW itu menyatakan, "A'udzubillahi minka," aku minta perlindungan kepada Allah darimu. Nabi SAW tidak mencaci maki dia, tidak menjelek-jelekannya. Tapi Nabi SAW cukup menceraikannya sudah. Tidak perlu ada balasan pada wanita yang tadi menyakiti Nabi SAW. Kalau pada kita, kalau ada yang berbuat seperti ini, ya misalnya seorang suami istri itu berkata kasar kayak tadi, ya tentu yang dilakukan pasti lebih kasar lagi. Dia akan sakiti, dia mungkin bisa berbuat ya lebih kasar lagi sampai memukul. Namun Nabi SAW itu begitu sabar. Ketika melihat seperti ini, beliau tahan diri, mending beliau itu ya katakan kamu pulang saja ke rumah orang tuamu daripada beliau itu mencaci maki, menjelek-jelekan wanita semacam ini. Dan ini yang jadi pokok atau pelajaran pokok dari Nabi SAW dari sisi akhlak. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, ya sekali lagi, kalimat talak itu ada dua macam, ada kalimat sorry, tegas, dan ada kalimat kinayah yang tidak tegas. Kalau yang sorry tegas, maka tidak pandang niat. Pokoknya kalau sudah diucapkan, maka jatuh talak. Tapi kalimat kinayah, kalau diucapkan, ini dilihat dulu niatannya gimana. Seperti yang kita bahas ini tadi, ilhaqi bi ahliki, pulang saja ke rumah orang tuamu. Ini dilihat dari niat. Karena di sini belum tentu sebagai kalimat talak. Karena bisa jadi maksudnya adalah memang pulang ke rumah orang tuamu, bisa jadi adalah kalimat talak. Dan sekaligus juga kita ambil pelajaran dari hadis ini, bagaimanakah mulianya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan malam ini. Silahkan setelah ini ada waktu sekitar 25 menit kami buka untuk tanya jawab. Dipersilakan. Dari Zoom dulu, monggo. Bisa bebas, bisa sesuai dengan materi, silakan. Ya. Saya bacakan terlebih dahulu via chat Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya di luar tema. Pada saat membaca zikir, hadis-hadis dan doa, apakah hukum tajwid diperhatikan juga? Jazakallah khair Ustaz. Tidak, kalau untuk baca zikir, hadis tidak mesti pakai tajwid. Bahkan kalau pakai tajwid malah tidak jadi kebiasaan para ulama baca seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, terus. Pertanyaan kedua, izin bertanya Ustaz, saya berprofesi sebagai pengetes psikotes untuk rekomendasi jurusan siswa tingkat SMA. Ya. Di alat tes yang saya gunakan meliputi tes intelijensi, bakat atau potensi, dan minat karir. Ya. Yang jadi permasalahan di tes minat karir ada rekomendasi ke jurusan seni, salah satunya seni musik. Ya. Salah satu alasan kenapa ada rekomendasi musik karena ada teori dari barat dan di SMA ada pelajaran seni musik dan di beberapa universitas ada jurusan musik. Ya. Namun saya baru menyadari hukum musik haram ketika ikut banyak kajian, sehingga yang saya lakukan menghapus pernyataan yang mengarah ke musik dan menghapus rekomendasi jenis tes musik. Pertanyaannya, serta hanya memasukkan seni secara umum saja yang menurut pandangan saya halal dalam pandangan Islam seperti desainer, desain interior. Apakah langkah yang saya lakukan sudah benar Ustadz untuk melanjutkan profesi saya sebagai pengetes psikologis? Iya, tidak apa-apa, sudah benar seperti itu. Mudah-mudahan jadi berkurang mudarat. Ya, kalau malah dipasang malah nanti orang-orang pada merasa musik itu jadi legal terus. Wallahu a'lam. Ya, terus. Untuk yang raise hand ada Rumaiso, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ya Ustaz. Ini
Sebenarnya hukum sunat untuk anak perempuan itu apa ya Ustadz? Karena Tidak wajib. tidak wajib ya Ustadz. Iya. Karena anak saya 2 itu nggak disunat, nggak apa-apa ya Ustadz? Iya. Bahkan di beberapa negara seperti Saudi tidak membolehkan sunat untuk wanita, anak perempuan gitu. Enggak. Oh baik. Soalnya saya pernah baca di buku apa saya lupa katanya emang harus berarti nggak wajib ya Ustadz, nggak apa-apa ya? Ada perselisihan kuat dalam hal ini dan saya sendiri lebih memilih pendapat tidak wajib. Oh Jadi baik. kalau pemerintah memutuskan memang tidak, ya sudah, itu yang benar. Sekarang dokter-dokter anak udah nggak mau yunat lagi katanya. Iya, karena memang tidak terlalu urgent dibandingkan laki-laki, Bu. Oh baik Ustadz. Iya, Satu lagi boleh Ustadz? silakan. Mm-mm. Kemarin saya sempat nanya soal anak pesantren yang diantar sama mahram. Kalau misalnya yang nganternya itu ibunya tanpa mahram untuk antar anaknya pesantren itu gimana ya Ustadz hukumnya? Karena kebetulan suaminya itu di rantau kerjanya di luar pulau, nggak bisa nganter. Jadi ibunya aja yang suka nganter pulang pergi. Safar, itu menempuh safar. Iya, dari Jakarta ke Sukabumi. Atau satu lagi anak cowoknya kadang ke Cianjur. Ya tetap ya, saya sarankan tetap melewat ini ya, apa, dengan mahram gitu, tidak bisa tanpa mahram. Wallahu a'lam. Oh baik, nanti saya kasih tahu. Iya. Jazakallahu khairan Ustadz. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lagi. Yang raise hand masih yang raise hand Ustadz. Ada Yulia Umuraka, silakan buka mic-nya. Ibu Yulia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan bertanya di luar tema. Ustadz, bagaimana jika kita ingin mendoakan suami kita agar rezekinya dimudahkan urusannya, itu doa yang sesuai sunnah itu seperti apa ya Ustadz? Agar urusannya dimudahkan gitu, doa. Ya, Allah. urusannya mudahkan, rezekinya lancar, karirnya gitu deh, yang baik-baik lah gitu Ustadz. Itu baiknya seperti apa doa yang sesuai sunnahnya Ustadz? Coba ini nanti baca di rumahisa.com, saya pernah taruh situ. Doa memohon kemudahan. Ya, nanti baca di rumahisa.com doa memohon kemudahan ya. Itu doa memohon kemudahan secara umum. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Oh, itu bukan untuk diri kita sendiri ya, tapi untuk beliau juga gitu ya Ustadz Iya, ya? ini Jadi secara umum. umum ini ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya. Itu termasuk yang ya berarti kita cuma niatkan aja untuk beliau, tapi doanya tetap sesuai dengan yang diajarkan ya, tuntunan gitu ya Ustadz ya. Iya. Nah, satu lagi Ustadz, kita punya dalam keluarga besar kita itu ada satu adiknya ibu mertua saya, itu istrinya sudah 60-an lebih umurnya. 65 nggak mungkin ya, udah dibilang sepuh. Kondisinya sih beliau sakit jantung. Yeah. Yang mau ditanyakan gini, beliau tidak sholat Ustadz. Jadi tapi kalau hal-hal yang lain beliau masih ingat gitu, kalau cerita-cerita yang lain. Tapi kalau kalau disuruh sholat itu nggak entah nggak mau, entah kalau jalaninya suka-suka gitu loh Ustadz. Kadang-kadang dia cuma duduk aja, terus dia komat-komit, tahu-tahu sholat gitu. Nah, itu gimana ya Ustadz? Kita sebagai anak-anaknya tetap harus mengingatkan beliau sholat, atau kita sudah menganggap dia ini uzur gitu? Sudah cukup, ya. Tidak perlu kalau dia tidak bisa ingat sholat lagi. Tapi hal yang lain masih ingat. Cerita-cerita kalau begitu ingatkan semampunya saja. Tetap harus kita mengingatkan. Iya, nggak bisa dipaksa. Ya. Cukup ya? Cukup. Ya, sekarang Ustadz, jazakallahu khair.
Ya, Gum. Baik, satu lagi silakan sebelum saya ke YouTube, monggo. Boleh via chat Ustadz. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum arisan di Shopee atau permainan arisan pada APK Shopee? Bagaimana Ustadz? Jazakallah khair. Coba dijelaskan detail. Kalau ada yang nanya lewat ini, coba tanya ke saya langsung. Saya itu orang yang nggak install Shopee. Saya cuma tahu, saya ada tapi bukan di HP saya ini. Saya jarang utak-atik ya. Coba dijelaskan detail. Jadi kalau tanya sesuatu ke saya, jelaskan detail. Saya nggak tahu cara ini update-nya gimana gitu. Kemarin saya bahas tentang Shopee Pay Later juga, itu kan jamaah yang nanya gitu. Jadi kalau jelaskan arisannya bentuknya gimana? Harus dijelaskan. Jangan cuma tanya saja, saya belum tahu. Baik, sebentar saya jawab dulu di YouTube. Ustadz izin mau bertanya, sekarang bolehkah menonton kartun dengan tema detektif? Atau sekarang ada acara TV tentang kisah Nabi namun dalam bentuk kartun? Kalau nonton ini berbeda ya dengan membuat ya. Kalau tonton tema detektif ya secara umum dilihat dulu konten ya. Ada musik, ada buka aurat atau tidak gitu ya. Jadi saya tidak melegalkan semua gitu. Ini pertanyaan juga global, dia tidak jelaskan apa bentuknya gitu ya. Jadi kaidah ini harus tetap diperhatikan, ada halal haramnya enggak di situ. Ya, monggo yang lewat telepon silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Bertanya, Ya. ini dari dari Banyumas. Ya. Insya Allah nanti sebentar lagi kan saya mau mengadakan akad nikah. Nah ini qadarullah bapak saya itu kena stroke, bicaranya susah gitu loh Ustaz. Iya. Nah untuk walinya ini bagaimana nih? Nanti tentukan sama KUA, Bu. Maaf. Nanti ketentukan sama KUA itu, iya. Tawaannya nggak apa-apa ya Ustaz? Ya memang penentuannya KUA bukan saya. Enggak, nanti kalau ada uzur seperti itu KUA nanti yang tentukan. Kalau tentang masalah wali, KUA yang akan menentukan, titik. Oh gitu. Iya. Cukup? Ya, deh. Cukup Ustaz. Ya jazakallahu khairan Ustaz. Ya, waalaikum. Bentar, ada lagi lewat ini, tunggu ya. Ya, silakan lagi lewat telepon dulu ya, monggo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bu Guru. Ustaz, kalau seandainya kita di tempat kerja itu membeli dagangan teman itu boleh nggak Ustaz? Ada larangan nggak jual beli di sana? Nggak ada sih Ustaz. Ya boleh hukum asalnya. Oh nggak apa-apa. Gurunya itu guru honorer tentunya. Nggak apa-apa. Kembali ke hukum asal jual beli boleh. Ustaz, kemarin kan saya mendengar ini kalau nggak salah menyewakan tempat untuk mesin ATM itu nggak boleh ya? Karena transaksinya macam-macam ya Bu. Nggak bisa dikontrol transaksinya. Boleh nggak Ustaz ini? Iya, jawaban saya tidak boleh gitu kalau saya. Oh, tidak boleh. Iya. Karena saya bilang kan transaksinya macam-macam, nggak bisa dikontrol. Bukan hanya transfer, ada yang riba-riba juga di situ. Gitu. Lebih aman ya enggak. Sama secara umum kalau sewakan tempat untuk bank kerja di situ gitu, sama. Sama ya berarti kalau. Iya. Ustaz, kalau seandainya kita lagi mendengarkan kajian secara live, kemudian ada azan sholat, kemudian waktu sholat, kemudian kita masih tetap lihat live itu, boleh nggak atau kita sholat aja bisa? Tergantung waktunya masih lapang atau tidak Bu. Kalau seandainya sholat isya kayak gitu. Masih lapang bisa, kalau memang mepet banget tidak bisa ada waktu untuk sholat. Oh, berarti boleh ya kita Boleh. melanjutkan lagi gitu. Iya. Kemudian, Iya. Terus kalau seandainya ini masalah perlombaan, lomba pidato, melukis atau menyanyi itu termasuk haram atau mubah? Menyanyinya haram. Yang menyanyi haram. Iya. Kalau melukis, Melukis tergantung, lukisannya harus di ini ya, ditekankan syarat-syaratnya. Tidak boleh gambar makhluk hidup. Yang gambar muka utuh nggak boleh. kalau puisi
Masih boleh. Masih boleh. Pidato juga masih boleh. Masih boleh. Cukup? Iya, cukup. Makasih Ustaz. Jadi, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya baca dulu lewat WhatsApp. Mohon pencerahannya menghadapi suami yang masih mengutamakan hobi ketimbang istri. Kadang bentuknya bisa jadi dia melalaikan kewajiban dia untuk mendidik istri, berikan tanggung jawab pada istri bisa. Ya, jadi ini tergantung sejauh mana dia mementingkan hobinya ya. Ada yang mementingkan hobi tidak sampai melalaikan. Tapi ya istri juga butuh waktu untuk jalan-jalan, butuh waktu untuk refreshing. Anak-anak juga demikian. Maka suami harus adil dalam hal ini. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana begini, seorang makmum masbuk dari awal rakaat ketiga iya. Ketika imam rukuk, makmum lagi membaca ayat ke-7 Al-Fatihah. Jika si makmum tidak rukuk saat itu juga, dia akan ketinggalan rukuk bersama imam karena imamnya cepat. Apa yang harusnya dilakukan? Kalau ini sebentar masbuknya, ini apa nih? Dari awal rakaat ketiga. Kan ini masbuk ya, maka dia ikuti imam walaupun tidak selesai Al-Fatihah. Al-Fatihah nanti ditanggung oleh imam. Dari WA radio juga, saat proses ta'aruf dengan seorang pentingkah menanyakan utang yang dimiliki, dan bila memiliki utang riba yang masih berjalan, utang KPR, utang riba lainnya yang belum mampu dilunasi, apakah harus diceritakan kepada calon pasangan? Kayaknya masalah urgen kalau saat ini ya. Terutama untuk laki-laki misalnya, dia punya utang banyak terus dia nikahi perempuan dan ini tambah beban gitu. Dan saya sayangkan kalau ini baru pengantin baru sudah punya utang kayak begini gitu. Sudah mau menikah punya utang kayak begini, berarti cara dia memanage keuangan kurang bagus. Jadi itu bisa jadi pertimbangan nih sebenarnya. Kok bisa sebelum menikah sudah punya utang-utang kayak begini gitu, utang KPR, utang. Dia kan belum nikah. Malah ini saya jadikan pertimbangan. Kok kayak dia seperti ini, dia mudah-mudahan bagaimana nanti kalau sudah menikah. Kalau dia tidak tahu hukum apalagi, atau dia mengedepankan hawa nafsunya walaupun sudah tahu hukum. Ingin tanya bagaimana jika suami berkali-kali bilang ke orang tua istri untuk mengambil kembali anaknya. Kalau belum ada kalimat talak maka secara hukum belum jatuh talak. Tapi ini sudah mulai tanda-tanda akan berpisah. Nah, coba kalau bisa disatukan lagi kan lebih bagus. Suami coba timbang-timbang lagi kalimat tadi, istri coba perbaiki diri. Ana kemarin menerima BLT ya untuk pegawai yang gajinya di bawah 5 juta, betul? Sebenarnya gaji yang Ana terima lebih dari 5 juta, tapi yang didaftarkan di BPJS gaji Ana kurang dari 5 juta. Jadi nilai iuran yang dibayarkan lebih kecil dari yang seharusnya. Apakah uang BLT yang Ana terima tersebut apakah halal? Mungkin baiknya tidak dimanfaatin saja, bukan dari sisi tidak boleh menerima BLT-nya. BLT-nya boleh sebenarnya, namun karena pencatatan gaji tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Harusnya kan dia tidak dapat karena gajinya lebih daripada 5 juta. Ternyata dapat karena pencatatannya cuma di bawah 5 juta. Maka baiknya tidak dimanfaatkan, lebih bagus. Nah, sekarang saya balik ke YouTube. Jika kita sedang masbuk ya, dan posisi di pojok, kemudian ada orang yang menepuk kita, apakah harus mundur atau tetap di soft kita touch? Oh ini barangkali kita sudah sholat, tengah-tengah sholat, ada saf yang masih kosong di belakang dan dia butuh ditemani, maka dia tarik orang yang di depan. Baiknya tidak mundur. Ya, karena lebih tepat dia tidak usah mundur dalam keadaan seperti ini ya. Karena bukan berarti yang telat tadi dia dianggap sholat bersendirian di belakang soft kalau memang dia telat. Kalau memang tidak ada peluang lagi masuk ke soft pertama atau soft kedua yang sudah penuh, ya sudah. Dia buat soft walaupun sendirian di belakang. Dan tidak termasuk dalam hadis Nabi SAW, la sholata liman sholla khalfas soft. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat di belakang soft. Hadis ini berlaku jika yang di depan masih ada peluang untuk diisi namun tidak mau maju ke depan. Lantas dia buat soft sendirian di belakang. Nah ini baru tidak boleh.
Masih dari YouTube, izin bertanya, jika setiap masalah istri bilang kepada suaminya bahwa kita nggak cocok, seolah-olah pengen cerai, tetapi tidak jawab dengan saya hanya diam, takut mengiyakan ucapannya. Baiknya ini dipahami tidak talak ya. Dan kalimat seperti ini kalau suami ucapkan itu baiknya diatur kalimatnya baik-baik ya. Jangan juga sampai keluar kalimat talak dan nanti menyesal. Jadi pelajaran-pelajaran talak yang sudah kita pelajari, tolong bisa ditimbang-timbang sekali untuk mengucapkan kata talak. Kalau bisa ditahan, ditahan. Sabar dalam hal ini gitu. Masalah tetap ada memang dalam kita menjalani rumah tangga, tapi kalimat talak itu kalimat sangat ini ya. Kalau saya sih menganggap sebagai kalimat darurat saja deh. Kalau tidak darurat banget masih bisa diperbaiki, masih bisa ditahan, mendingan itu ditahan. Tidak mudah-mudahan untuk mengucapkan kata talak. Masih dari YouTube. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri saya menggugat cerai pengadilan dengan alasan merasa tidak cocok dan sering berselisih dengan suami. Saat ini saya satu anak perempuan 6 tahun. Bagaimana solusinya Ustaz? Nah, coba ini masing-masing perbaiki diri ya. Kalau dia bilang merasa tidak cocok, sering berselisih dengan suami ya. Coba suami banyak ngalah, tidak banyak mementingkan egonya gitu ya. Si istri coba juga dikoreksi juga, suami itu kurang apa sih pada istri pelayanannya? Dari sisi kewajiban suami apa sih yang kurang dilakukan gitu. Jadi perbaiki diri sendiri dulu. Oh saya kurangnya sini, baru perbaiki. Nah nanti baru kemudian saling menasihati untuk kekurangan ya pasangan. Wallahu a'lam. Ana izin bertanya Ustadz, jika seorang suami mengantarkan istrinya pulang ke rumah orang tua istri untuk menceraikannya tanpa sepengetahuan istri dan keluarganya, apakah ini sesuai syariat? Itu hak suami, nanti dia lewat proses pengadilan dia ucapkan kayak gitu ya dianggap sah. Wallahu a'lam. Ketika menunggu syuruk, apakah kita boleh berpindah tempat atau harus tetap di shaf ketika sholat? Yang penting masih dalam masjid ya, untuk sholat syuruk tadi. Jika suami tidak sholat, berani riba bertentangan dengan pendapat istri, namun berperilaku baik dan sabar kepada istri, sedang ibu menghendaki istri ikut ibu meninggalkan suami, siapa yang diikuti? Tetap dengan suami, karena di sini masalah rumah tangga ini urusan dalam dulu ya, tidak dengan urusan orang tua dulu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya perempuan bekerja di luar kota tanpa mahram? Tidak boleh. Bekerja di lembaga Islam, sekolah Islam, tetapi tinggalnya kontrak sendirian karena temannya. Kalau bekerja di luar tanpa mahram, maksudnya dalam sisi safar, dia pergi tanpa mahram, tidak boleh. Namun kalau sudah sampai tempat sana, sudah ditemani mahram, baru kemudian dia bekerja, tidak dimaksudkan dalam hadis untuk larangan. Memutar nasyid tanpa alat musik saat acara walimahan untuk antisipasi keluarga memutar musik karena awam. Boleh, yang penting carian tidak ada alat musik atau tanpa nada musik. Masih dari YouTube, jika istri karena kesel akan perilaku suami, dia mengucapkan, jika kamu seperti ini terus saya mau cerai saja. Si suami menjawab, iya sudah, tapi kamu yang urus perceraiannya ya. Nah kalimatnya nggak tegas ya. Nah, urusnya di pengadilan baru dianggap itu sah sebagai talak. Baik, saya kembalikan ke Zoom lagi, silakan. Nah, saya bacakan via chat terlebih dahulu. Ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 tahun lalu saudara saya pinjam uang saya. Dia bayarnya nyicil. Seingat saya dia baru bayar 2 kali. Ketika saya minta sisanya dia bilang sudah bayar semua. Baiknya bagaimana Ustaz? Saudara pinjam gimana tadi? Saudara 2 tahun lalu saudara pinjam uang saya. Dia bayarnya menyicil. Seingat saya dia baru bayar 2 kali. Nah, tapi terus? ketika minta sisanya dia bilang sudah bayar semua. Baiknya bagaimana Ustaz? Nah, itu masalah perbedaan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Yang nyatakan lunas berarti dia datangkan bukti dong. Kalau yang misalnya dia yang dituduh ya, dia cukup bersumpah. Saya nilai di sini yang nyatakan bukti harusnya orang yang mengklaim. Dia datangkan bukti itu yang mengklaim utang lunas. Berarti dia ya. Sedangkan yang tadi yang bertanya, dia cukup mengatakan enggak, saya cuma menerima 2 kok. Nah, posisinya seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, Ustadz, apa hukumnya menjadikan nasyid tanpa alat musik jadi background undangan pernikahan digital dan memutar nasyid
tanpa alat musik di acara walimahan agar mengantisipasi keluarga yang awam memutar musik saat acara. Jazakallah Nah, khair. tadi sudah saya jawab yang tepat ya. Hindari yang alat musik dan nada musik. Bisa pakai seperti itu. Banyak di YouTube itu untuk dapat hal macam tadi gitu. Yaitu cari nasid-nasid yang tanpa alat musik banyak bisa ditemukan. Wallahu a'lam. Terus Izin bertanya Ustadz, jika ada ikhwan yang mau mengajak poligami tapi dengan syarat si akhwat harus merahasiakan pernikahan, boleh ada dokumentasi? saya tidak sarankan. Sudah berkali-kali kajian di malam ini banyak yang punya masalah ya. Dan itu semua permasalahan di nikah siri loh ini. Jangan main-main. Ya, jangan coba-coba dalam masalah ini. Dan laki-laki please jangan coba-coba mempermainkan wanita kayak begini. Saya anggap Anda mempermainkan wanita. Karena Anda terlalu banyak janji. Orang yang ngebet terus banyak janji kayak begini biasa sulit tepati. Oh, kita nikah saja nanti diam-diam gitu. Orang-orang kayak gini yang sulit menepati janji nih nantinya ini. Dan ingat sekali lagi untuk akhwat, Anda yang banyak rugi. Dan jangan dengar laki-laki kayak gini gitu. Anda banyak rugi loh. Kalau nggak percaya coba putar rekaman kajian-kajian saya malam ini, lihat di masalah-masalah perceraian atau poligami. Semua masalah-masalah itu gara-gara nikah kayak begini. Jadi laki-laki bertakwalah pada Allah. Ya. Jangan coba-coba main-main dengan poligami. Ya. Kemudian yang akhwat, please Anda jangan kena rayuan mudah. Ya. Rayuan muda jangan terlalu terpengaruh. Pokoknya kalau mau aman tetap nikah cari yang resmi-resmi saja. Tidak yang sembunyi-sembunyi, tidak yang diam-diam. Anda akan banyak sekali rugi. Ya. Kalau tidak percaya tinggal saya buktikan nantinya. Wallahu a'lam. Terus. Baik, dengan yang resen ada Ummu Salman, silakan membuka mic-nya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini saya yang tadi pagi Ustadz, yang bertanya masalah membeli tadi Ustadz. Saya masih kayak bimbang gitu Ustadz. Jadi saya ulang lagi Ustadz ya. Jadi kan itu kan si penjual kan udah memberikan harganya kan Ustadz. Harganya sekian. Tapi sebelum itu si penjual sudah bilang harga yang kosan ini harga sekian, yang ini sekian. Nah ketika sudah saya bayar, saya kira-kira Ustadz, harga itu tidak sesuai Ustadz. Jadi itu saya lupa Ustadz, udah saya pulangkan lagi uangnya atau belum, itu gimana ya Ustadz? Itu apakah hak si penjual itu ada sama saya atau gimana ya Ustadz? Saya tadi jawab apa? Tadi waktu pagi Ustadz bilang tidak apa-apa Ustadz. Ya sudah, saya nggak rubah jawaban berarti. Berarti tidak apa-apa itu Ustadz? Berarti tidak ada haknya sama saya itu kan Ustadz? Padahal saya tahu Ustadz kalau misalnya harganya itu kurang. Ya sudah, dikeluarkan, kasih ke dia lagi kalau begitu. Tapi sudah lama Ustadz. Ya sudah, kalau gitu sedekahkan atas nama dirinya. Saya juga tidak tahu Ustadz berapa Sedekahkan kekurangannya. semampunya kalau begitu. Nggak bisa juga, ya sudah kalau begitu makasih, selesai. Jazakallah khair. Saya sudah kasih tahapan. Sudah ya. Baik. Baik, ada lagi? Dengan Ibu Tri Parini. Ibu Tri Parini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz, bagaimana jika ada seorang suami yang mentalak 3 istrinya karena si istri memilih bermanhaj salaf, karena menurut dia di manhaj salaf itu terlalu banyak larangan. Kemudian dia memiliki semua aset yang dari istri 80% yang hasil istri itu mau dia ambil semuanya. Itu harta dia? Harta istri 80, aset istri 80%. Kenapa dia ambil? Bukannya punya istri? Karena
Iya, karena menurut pemahaman dia, eh, si istri kan ASN. Terus? Nah, jadi si istri punya ASN karena dia ASN-nya dulu waktu pertama menikah dengan suami. Dia beranggapan harta itu, pekerjaan itu juga merupakan harta bersama kayak itu. Jadi karena adanya istri bermanhaj salaf terlalu banyak larangan yang haram, makanya dia memilih mentalak istri dan mengambil harta yang dihasilkan istri. Jadi Terus sekarang prosesnya bagaimana? Apa mengambil saja, nggak ada proses-proses pengadilan atau apa gitu? si istri tidak mau memperpanjang. Si istri hanya ingin anak bersama dia. Dia juga memberikan pilihan kalau mau aset anak sama mereka seperti itu. Kalau gitu, ya sudah ngalah kalau gitu. Ya, si istri mengalah, Ustaz. Mengalah lebih aman. Nah, kemudian si istri kan berada di daerah. Ya. Nah, di daerah hanya bersama anak, tidak ada mahram atau sanak saudara. Jadi bagaimana, Ustaz? Yang ditanya apanya? Ya, maksudnya si istri kan bertugasnya di daerah kayak itu, hanya bersama anak di daerah itu, tidak ada siapapun di situ. Ya terus apa? Yang ditanya apa, Bu? Maksudnya untuk kedepannya semisal istri nasihatnya untuk si istri untuk memilih pasangan kedepannya kayak gimana, Ustaz? Ini selesaikan satu masalah dulu, baru nanti pikirkan lagi untuk masalah berikutnya, Bu. Apa jangan terlalu numpuk-numpuk gitu. Ya. Yang ini belum selesai, ibu numpuk lagi nanti ada masalah baru lagi gitu. Selesaikan satu dulu. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jika salah satu masalah selesai, baru beralih ke masalah lain. Al-mashghulu fala yushagghalu. Ya, jadi kalau sudah sibuk satu masalah, ini selesaikan dulu baru yang lain. Ya, nah ini Ustaz ada lagi masalah bulan depan kan keluarga mantan suami ini adik iparnya menikah dan mantan mertuanya ini nangis-nangis minta si istri tadi untuk datang ke situ. Nah, jadi apakah berdosa jika mantan istrinya tadi menolak jika datang ke situ? Keluarga mantan suami datang. Keluarga mantan suami mau menikahkan adiknya. Terus apakah mantan istri boleh datang ke situ? Atau disuruh datang? Menolak datang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mungkin karena pertimbangan yang lain. Kalau mereka mengambil paksa anak, kayak gimana, Ustaz? Nah, itu masalah pengadilan ya. Oh ya, itu bisa panggil pengadilan ya, Ustaz? Iya. Baik, cukup ya? Ya, cukup. Baik, terakhir satu dari Zoom. Terakhir dari yang raise hand, Ustaz. Ya. Ibu atau Bapak Ragil Rihadini, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ya, izin bertanya. Ini Ustaz, jadi di keluarga kami itu ada kakak kami yang kebetulan suami istri kan bekerja di asuransi. Ustaz, asuransinya sebenarnya BUMN sih, jadi ada seperti subsidi dari negara untuk jalannya asuransi itu. Tapi selain itu, asuransi itu juga jual premi. Jadi asuransinya itu yang satu itu asuransi kayak untuk transportasi, pesawat, kayak gitu, Ustaz. Kalau yang satunya itu asuransi untuk kredit untuk UMKM seperti itu. Tapi keduanya itu BUMN. Nah, istrinya ini bekerja di bagian finance-nya, sedangkan si suami ini bekerja di bagian IT, di dua perusahaan yang berbeda, tapi keduanya asuransi. Nah, yang ingin saya tanyakan itu hasil dari beliau berdua ini, apakah masuk harta yang haram atau tidak ya, Ustaz? Kemudian yang kedua, Sebentar, satu-satu Bu, saya rekamnya nanti lama ini. Saya nggak bisa baik, ini. baik, Ustaz. Yang pertama tidak boleh. Oke.
Yang kedua, sikap kami sebagai adik gitu Ustadz, kalau ditraktir, kalau misalnya mau diberikan sesuatu kan biasanya kakak adik itu saling memberi hadiah Ustadz. Kalau dia memberi hadiah ke kita dan mentraktir kita itu sikap kita yang baik bagaimana ya Ustadz untuk merespon, karena kan kebetulan memang belum belajar agama secara menyeluruh terutama fikih muamalah gitu Ustadz. Jadi yang bekerja tadi di asuransi nraktir gitu? Iya, itu kan kakak kan Ustadz. Jadi kakak kandung. Jadi kan otomatis pasti ada yang waktu ketemuan keluarga, beliau mentraktir, atau setelah kami memberi hadiah untuk anaknya, beliau balik memberi hadiah ke kami. Itu sikap kami yang baik seperti apa ya Ustadz? Karena kan kami juga pasti tetap silaturahim ke mereka kan Ustadz. Baik. Masih boleh diterima karena hartanya masih bisa bercampur dengan harta yang lain, tidak murni asuransi tadi. Baik. Ya. Oh iya, baik, insya Allah besok pagi ada kajian lagi seperti biasa. Kita bahas harta haram muamalat kontemporer. Besok malam, khususnya rekan-rekan muda bisa bertanya apapun tentang masalah jodoh. Saya buka langsung dengan sesi tanya jawab. Ingat perbahasannya tentang seputar jodoh untuk malam Sabtu besok. Jadi kalau punya problem tentang pernikahan, perjodohan gitu ya, bisa tanyakan pada besok malam 19.30 sampai 20.30. Kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.